Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bu Vera telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan seleksi karyawan. Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Muhammad Rasid, dan rekan saya dan juga Adrian dan Muhammad Alvin. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan. Di sini ada yang tahu apa itu proses seleksi karyawan? Nah, mari kita belajar apa itu proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan merupakan tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM, di mana organisasi menggunakan berbagai metode atau alat evaluasi untuk memutuskan kandidat yang paling cocok dari segi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, dan juga yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Kenapa sih kok seleksi karyawan itu penting? Di sini ada kualitas karyawan yang ditentukan oleh biasanya seorang HRD yang dapat memastikan organisasi mendapatkan karyawan yang berkualitas. Begitu juga dengan produktivitas karyawan. Karyawan harus memiliki produktivitas yang sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan waktu yang saya ingin menambahkan produktivitas yang dimaksud ini adalah karyawan yang dipekerjakan itu cenderung lebih produktif dan lebih membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melaksanakan kinerja atau progres kerja yang dibutuhkan atau ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian efisiensi organisasi itu adalah proses seleksi yang baik dapat mengurangi angka turnover atau biaya pelatihan. Di sini tuh jika kita menyeleksi calon kandidat karyawan dengan baik, itu akan memperoleh kualitas karyawan yang baik pula. Di situ dengan kualitas karyawan yang baik itu akan lebih menghemat perusahaan atau organisasi dalam membiayai pelatihan atau tidak mengulang untuk memberi pengetahuan dasar kepada kandidat tersebut. Kemudian ada kepuasan karyawan itu sendiri. Kepuasan karyawan itu sendiri yang dimaksud adalah karyawan yang sesuai dengan peran mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan karyawan tersebut lebih enjoy dalam melaksanakan kerja, kemudian bisa bekerja dengan senang hati ataupun bekerja dengan semangat dan lebih optimal lagi. Tahap seleksi ada penerimaan aplikasi atau tahap awal dalam seleksi karyawan, ada wawancara, ada psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan. Terus ada referensi wawasan tambahan tentang kualitas dan integritas calon. Terakhir ada asesmen pribadi untuk menilai keterampilan praktis dan respon. Nah, ini adalah tantangan dalam proses seleksi karyawan tersebut. Yang pertama ada bias. Bias ini terjadi seperti bias gender, ras, ataupun usia. Itu dapat mempengaruhi proses seleksi. Kenapa? Mungkin di beberapa perusahaan atau organisasi itu biasanya mencantumkan jenis kelamin dan juga usia. Itu sangat berpengaruh dalam proses atau produktivitas kerja. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam proses seleksi karyawan.
Kemudian ada kualitas data. Kualitas data ini adalah kesalahan dalam data pelamar atau perangkat lunak yang mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk. Nah, yang dimaksud kualitas data ini kayak kesalahan kita saat mengapli atau melamar pekerjaan. Jadi mungkin kita ada sedikit kekeliruan atau mungkin sedikit kekurangan dalam mencantumkan pengalaman atau skill, itu juga akan mempengaruhi pimpinan atau HRD dalam menentukan keputusan. Kemudian yang ketiga ada pengolahan. Pengolahan yang dimaksud di sini adalah proses seleksi yang melambat atau panjang menghambat organisasi dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas. Pengolahan ini tuh pengolahan waktu ya. Jadi jika perusahaan atau organisasi terlalu lama menyeleksi atau tahapannya terlalu panjang, itu memungkinkan organisasi tersebut itu kesulitan dalam menentukan karyawan-karyawan yang berkualitas. Kemudian persaingan pasar pekerjaan. Nah, ini yang dimaksud itu persaingan untuk menarik kandidat berkualitas yang menjadi tantangan dalam perusahaan tersebut. Itu contohnya kayak mungkin ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian di situ yang perusahaan tersebut itu kayak perusahaan F&B atau perusahaan apa yang mungkin membutuhkan karyawan yang berstatus S1 atau S2. Nah, mungkin kita kalau yang memiliki ijazah S1 atau S2 itu kita kan lebih berangan-angan untuk memasuki perusahaan atau organisasi yang sangat menguntungkan atau lebih tinggi lah dari perusahaan-perusahaan F&B tersebut. Jadi tantangannya di situ. Jadi perusahaan itu kadang kesulitan untuk mencari kandidat yang berkualitas karena persaingan SDM tersebut. Skip. Kesimpulan dari semua pembahasan kita itu, di sini seleksi karyawan itu langkah krusial dalam HRM yang memungkinkan organisasi untuk memilih karyawan yang sesuai dengan syarat pekerjaan dan budaya organisasi. Proses seleksi yang baik bisa menghasilkan karyawan yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mengaruhi keberhasilan dan produktivitas organisasi, dan penting bagi organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola proses seleksi dengan hati-hati. Ini adalah referensi kami. Next. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.